Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Baiklah anak-anak, kelas 11 MIA 4, MIA 5, MIA 6, MIA 7, dan MIA 8, MIA 9. Hari ini kita masuk pada pelajaran selanjutnya mengenai perpajakan. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita mempelajari menghitung pajak. Yang pertama, pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB. Untuk menghitung PBB, terlebih dahulu kita harus mengetahui NJOP. NJOP sama dengan nilai jual objek pajak. NJOP sama dengan tanah ditambah bangunan. Lalu NJOP TKP sama dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJOP TKP biasanya di dalam soal sudah diketahui. Nilainya atau harganya ditentukan oleh pemerintah setempat. Lalu kita mengetahui NJOP KP, nilai jual objek pajak kena pajak. Jadi NJOP KP sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP. Nilai jual objek pajak kena pajak sama dengan nilai jual objek pajak dikurang nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Lalu kita harus mengetahui NJKP. NJKP sama dengan nilai jual kena pajak. Ketentuan dari NJKP 20% kalau kurang dari 1 miliar. 40% jika lebih dari 1 miliar. Maksudnya di sini 20% kalau NJOP KP kita kurang dari 1 miliar. 40% jika nilai NJOP KP kita lebih dari 1 miliar. Maka cara menghitung NJKP, nilai jual kena pajak, sama dengan nilai NJKP, maksudnya 20% atau 40% dikali NJOP KP. PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Pajak bumi dan bangunan sama dengan 0,5% dikali nilai jual kena pajak. Nah, di sini Ibu buat contoh soalnya. Ibu Tanti mempunyai objek pajak berupa tanah dan bangunan. Harga tanah senilai 50 juta rupiah dan bangunan senilai 40 juta rupiah. Lalu NJOP TKP sebesar 10 juta rupiah. Ditanya berapa besarnya PBB yang harus dibayar Ibu Tanti. Nah, dari yang Ibu beri penjelasan tadi, maka kita jawab NJOP sama dengan tanah ditambah bangunan. Tanah sebesar 50 juta, bangunan sebesar 40 juta. Maka nilai jual objek pajak sebesar 90 juta rupiah.
NJOP TKP di daerah tersebut sebesar 10 juta rupiah. Maka NJOPKP nilai jual objek pajak kena pajak sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP. Nilai jual objek pajak dikurang nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Maka NJOP sebesar 90 juta dikurang NJOP TKP sebesar 10 juta rupiah. Maka nilai jual objek pajak kena pajak sebesar 80 juta rupiah. Setelah diketahui nilai jual objek pajak kena pajak, maka kita mencari NJKP, nilai jual kena pajak. Nilai jual kena pajak kita lihat sesuai ketentuan yang sudah ada. Jika dia NJOPKP-nya kurang dari 1 miliar, maka NJKP-nya sebesar 20%. Tapi sebaliknya, jika NJOPKP 1 miliar atau lebih, maka NJKP-nya sebesar 40%. Nah, dari soal yang kita lihat, NJOPKP sebesar 80 juta rupiah, maka dia kurang dari 1 miliar. Maka NJKP-nya 20%. 20% dikali 80 juta, NJKP sama dengan 16 juta rupiah. Maka setelah diketahui NJKP, maka bisa kita cari pajak bumi dan bangunan. Maka pajak bumi dan bangunan tarifnya sebesar 0,5% dikali NJKP. Maka PBB sama dengan 0,5% dikali 16 juta. 0,5% dikali 16 juta, maka PBB-nya sebesar Rp80.000. Nah, itulah anak-anak cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Lalu yang kedua, kita menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN. Ini rumusnya, PPN sama dengan 10% dikali harga barang. Pajak pertambahan nilai sama dengan 10% dikali harga barang. Contoh soal, PT Bunga Melati menjual barang kepada PT Bunga Mawar dengan harga jual 5 juta rupiah. Maka besarnya pajak pertambahan nilai adalah, kita jawab, pajak pertambahan nilai 10% dikali harga barang. Maka 10% dikali harga barang sebesar 5 juta rupiah, pajak pertambahan nilai sama dengan Rp500.000. Nah, inilah yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan kita akan menghitung pajak penghasilan. Nah, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya.